Ya, tim sahabat Ngaprak Lembur, saat ini kita berada di Kampung Ciaul, Desa Salagedang, Kecamatan Cibeber. Kampung ini berada di jalur menuju Cianjur Selatan. Perjalanan dari Cianjur menuju Desa Ciaul ini mungkin bisa ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 30 menit dari kota Cianjur. Tapi luar biasa potensi alam yang dikembangkan di sini sebagai potensi yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan mungkin hasil pertanian dengan komoditas-komoditas yang diperlukan di kota. Saat ini kita berada di lahan pertanian milik seorang penggerak pertanian sekaligus guru honorer di salah satu SD yang berada di Desa Salagedang ini. Beliau dari sejak muda menjadi penggerak pertanian di Kampung Ciaul dan saat ini kita tepat berada di lahan pertaniannya. Untuk itu kita akan bincang-bincang dengan Bapak Ade selaku penggerak pertanian di lahan pertanian milik beliau. Intina abdi panginten tergiur ku pertanian kieu memanfaatkan lahan yang kosong Pak, daripada mending kita manfaatkan supaya berhasil, supaya bermanfaat seperti itu. Pang di pergerakan ku abdi intina seperti ayeuna mah panginten komoditi cengkeh Pak, nanging upami sayur mayur baru sekitar 2 tahunan lah. Rupi Pak, sayuran mah meureun seperti cabe, buncis, kacang, sejenis itu di sini. Kalau untuk engkol, brokoli, seperti wortel belum cocok, suka duka nama. Intina mah panginten suka duka namanya kumanya ya nu istina hasil moal itu teh itu ini teh gitu, seperti lah orang masyarakat menilainya teh bisa moal tok, intinya seperti itu Pak. Jadi masih keraguan-keraguan masyarakat. Setelah keraguan masyarakat saya buktikan ya seperti ini hasilnya gitu. Alhamdulillah untuk sementara berhasil lah dalam bidang pertanian seperti sayur mayur, walaupun masih tahap belajar. Alhamdulillah 20 genep Pak, kirang langkung 20 genep kelompok, namanya kelompok abdi Subur Jaya Tani kelompoknya. Minimal untuk para pemerintah khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur supaya bisa memperhatikan tentang pertanian seperti itu Pak. Ya untuk yang pertama yang paling sulit itu adalah dari pertanian itu pemasarannya. Jadi masyarakat masih sistemnya gak bisa dibawa ke pasar, gak bisa dibawa, cuma bisa diecer di lemu di kampung. Intina sedih lah, sedih kumaha tupami ya bingung lah Pak menceritakannya kalau masalah kesedihan. Ya bahagia mah sudah melihat masyarakat bisa punya tanaman, saya punya tanaman, masyarakat bisa melihat tanamannya itu bagus, itu juga udah bahagia Pak. Sekarang kita berbincang lagi dengan Pak Ade Supriyadi. Beliau lahir di sini di Kampung Ciaul ini dari sejak beliau kecil di sini sampai beliau kuliah di Bandung ya. Bagaimana perjalanan beliau menggerakkan kampung di sini? Semula kampung di sini pertaniannya, komoditinya terbatas. Sekarang beliau menjadi penggerak pertanian sehingga ada beberapa komoditas pertanian yang semula tidak bisa dikembangkan dan ternyata beliau berhasil mengembangkan komoditas pertanian. Pak Ade bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan Pak Ade menggerakkan sektor pertanian di Kampung Ciaul ini. Soalnya Pak, awal mulanya saya kemauan sendiri melihat potensi-potensi alam yang ada di kampung saya ini cukup bagus. Sementara masyarakat belum bisa memahami tentang pertanian yang sebenarnya. Sebenarnya. Nah sekarang saya menjadi di sini turun langsung ke lapangan untuk mencoba untuk membudidayakan tentang pertanian. Ya alhamdulillah ada hasilnya dan alhamdulillah juga banyak masyarakat yang mengikuti gerak langkah saya untuk menjadi petani. Ini kan awalnya di sini komoditasnya terbatas ya. Kalau berbicara gula aren itu kan sudah dari dulu ya. Mungkin sebelum Pak Ade menggerakkan pertanian di sini komoditasnya apa aja? Cuma seperti apa? Serai misalnya. Serai, pisang juga hasilnya nggak memuaskan Pak. Nggak memuaskan, nggak seperti di wilayah-wilayah lain. Di sini disebutnya cuma tutang sari doang. Sementara pertanian yang paling mendetail di sini kebanyakannya cengkeh. Sementara cengkeh di sini panennya juga terhitung oleh waktu. Setahun sekali baru panen.
Nah sekarang saya terjun lagi ke pertanian, cobalah di bawah itu selain teh cengkeh itu coba pohon-pohon yang lain supaya hasilnya dari tahun ke tahun itu kita bisa menikmati. Transportasi ke sini itu kan luar biasa susah ya, Ekstrim, kan gitu loh. ekstrim. Ya ekstrim banget kan gitu loh. Nah, bagaimana Pak Ade memberikan motivasi kepada teman-teman di sini? Untuk transportasi itu awal mulanya dari kemauan saya sendiri Pak, merasakan bagaimana transportasi ke sini sangat ekstrim. Saya ingin mencoba, ya saya mencoba kepada masyarakat berunding bagaimana caranya supaya transportasi kita lebih nyaman, minimal bisa masuk kendaraan roda 2. Ya alhamdulillah setelah saya berbincang dengan masyarakat, berkumpul dengan pemerintahan setempat, masyarakat juga ikut mengikuti kemauan saya dan alhamdulillah sekarang transportasi sudah mulai banyak masuk ke sini, ke wilayah sini, walaupun ya cuma roda 2 Ya. wilayah ini. Oke, siap. Sekarang terakhir Pak Ade, seberapa optimis Pak Ade dalam membangun sektor pertanian di Kampung Ciaul ini? Harapan Pak Ade, bagaimana peran pemerintah dalam membantu masyarakat di sini, dan bagaimana harapan Pak Ade komoditas pertanian ini makin berkembang? Apa aja yang bisa dibantu oleh pemerintah Pak Ade? Ya intinya yang pertama mungkin masyarakat yang dibutuhkan modal Pak, Ya. modal dari pemerintah, modal. Terus yang kedua bibit. Yang ketiganya seperti bahan-bahan baku, bahan-bahanan dari pemerintahan khususnya sekarang melebihi banyak pengeluaran daripada penghasilan. Kenapa? Harganya semakin tinggi, Ya, ya. semakin tinggi. Sementara hasil komoditi di sini, apakah hasil komoditi pertanian penerimaannya kurang, sementara pembelian pupuk, obat dan sebagainya udah melebihi dari hitungan. Ya, ya. Ya, jadi lebih besar pengeluaran bahkan daripada penghasilan. Nah, untuk motivasinya saya jujur kepada masyarakat, intinya jangan putus asa. Ya. Yuk kita galakkan lagi pertanian, bagaimana caranya supaya di tempat di wilayah saya ini ada penghasilan komoditi yang bisa diunggulkan. Oh iya. Seperti itu cita-cita saya kepada masyarakat. Ya alhamdulillah mungkin secara bertahap insya Allah kedepannya bisa berjalan gitu Pak.